Adi ieu mah dia mah alekeun teh ngan urang jalan teh ngabejaan be aya mah bisnis teh Pak kanu ka nu barodo dan atas terus nyatana di Jawa Timur, di Jawa Tengah selama ikutin hujan di warga mana teh nya jadi tahu gitu nah ayeuna urang kedah siap be bahasa urang abuya kantos ari abuya mah insyaallah maka bapak wadah sadar begitu harita keneh nupi tanggal 14 Sawal dibuat terus tadi kayak kieu gitu oh baru kan kieu ya jadi orang kita tidak nantinya bapak kabeh masalah ngogoi ledek ka saya pernah amatu maulid ulama nah abu ya mah harus akhirnya nulis bisa mau masuk manggil berak Banten bisa dipanggihan terus panggil diajak dia tidak yakin mana sekian keluar barulah jadi insya cukup ngan sada janji mage urang mah ada kereta teh janji mah betul kata bukti nya kesuksesan gitu madanya nah mudah-mudahan we teh jadi Allah mah buka keun mananya ngan ngajak gawe ieu mah bisa nyebar ke kiai-kiai nu ngadi mananya nang mata kopi atau masa kita bisa masuk abu ya sayapnya mulanya dia masuk kabarnya mau ke mana ya mau kemari Habib Hanif menulis buku yang ayat non takrib di dalam kata semutan itu ya dia sebutan nakut so harapan keburuannya mah keburu ini mana Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan keabsahan asal Bani Alawi atau Ba'alawi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahara ala baiti nabiyyina min kulli rizqin wa atahum min ladunhu fadlan kabira. Wa qala ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba rizqa 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usuq wa talinu bihal su'uq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah dan kepada keluarga dan para sahabat dan semua zuriyahnya yang disucikan Allah dan yang disucikan Allah dan kepada semua yang cinta kepadanya sampai yaumul kiamah. Amma ba'du, maka kami merasa gundah dan sedih yang tidak ada hingganya disebabkan karena ada gejolak fitnah yang besar melanda seantero bumi Nusantara bahkan sampai ke mancanegara, yang mana notabene di bumi Nusantara ini penghuninya adalah mayoritas muslim dan muslimnya mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, dan Ahlussunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan dalam pelaksanaan syariatnya mayoritas mazhab Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i sendiri merupakan imam mazhab dari golongan Quraisy, yang Nabi sudah memberi isyarat tentang Imam Syafi'i dengan sabdanya, alimu Quraisyin yaulau tobaqal ardi ilma. Alimu Quraisyin yaulau tibaqal ardi ilma. Artinya seorang alim dari golongan Quraisy yang ilmunya memenuhi jagat raya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal selaku salah satu dari imam mazhab mengatakan bahwa hadis tersebut isyarat kepada Imam Syafi'i. Dan juga Imam Syafi'i adalah tergolong yang paling menonjol dalam memiliki kecintaan kepada Ahlul Bait yang mungkin jarang dimiliki oleh orang lain. Beliau dalam syairnya berkata, "Lau syuqa qalbi labada wasdahu satroni wal khutta bila katibin asy'u wa tauhid bi janibin wa hubbu ali baitin nabi bi janibin." Kalau dibedah hatiku maka akan bi janibin. Kalau dibedah hatiku maka akan jelas. Ada dua tulisan, dua jajar yang ditulis tanpa tangan, agama dan tauhid di sebelahnya, dan cinta kepada Ahlul Bait di
belahan lainnya. Dan kita menyadari juga mengharapkan agar hidup kita bahagia dan jauh dari celaka, yang tentu jalan utamanya ialah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sedang Rasul dalam hadisnya memberikan wasiat tentang syarat selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, dimuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Yazid bin Hibban dalam riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban fahmidallaha wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakara summa qala amma ba'du ala ayyuhan nas innama ana basyarun yushiku ayatiya rasulur rabbi wa ujibahu fa ana tarikum fikum athqalain awaluhuma kitabullah fihi huda wa nur wa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi wa ahlu baiti adkurkumullaha fi ahli baiti adkurkumullaha fi ahli baiti wa fi riwayatin udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti wa fi riwayatil Imam Ahmad inni usyiku an ud'a wa ujiba wa inni tarikum fikum asaqalain kitaballahi hablum mamdudun minas sama ilal ardi wa intrati ahla baiti wa inna latifal khabiru akhbarani annahuma la yatariqu hatta yarida alal hawdi yawmal qiyamati hatta yarida alayya al hawda yawmal qiyamati fanduru bima takhalabuni bima. Yang mana dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dan juga oleh Imam Ahmad, Rasul memberikan wasiat untuk meraih keselamatan dunia. Kebahagiaan harus berpegang pada dua hal. Pertama, Al-Quran yang menjadikan ikatan kuat umat Islam, dan kedua, berpegang teguh pada Ahlul Bait atau keluarga Rasul. Tergolong di dalamnya adalah Bani Alawi. Rasul memastikan pada para sahabat dan penerusnya, termasuk kepada kita sekalian, untuk memegang dua hal tadi, yaitu Al-Quran dan mengikuti apa yang dibawakan oleh Ahlul Bait. Dan hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan hadis taraktu fikum amrayn al-Qur'ana wa sunnati. Bahkan hadis tersebut saling menguatkan, karena hadis Ahlul Bait hadis yang lebih akhir dalam tarifnya daripada hadis Al-Quran wa sunnati, karena Rasulullah SAW menitipkan wasiat saat beliau telah diberi isyarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan dunia. Hadis tersebut dibacakan Rasul sewaktu beliau pulang dari Hajjatul Wada. Juga hadis tersebut memberi isyarat bahwa tidak akan lepas Al-Quran dan Ahlul Bait sampai hari kiamat, bahkan sampai waktu mendatangi telaganya. Dan tentu saja kita harus menghindarkan rasa dengki dan benci kepada Ahlul Bait Rasul. Dan sungguh sangat ironis sekali, ada seorang yang telah dimabukkan oleh pujian dan ketenaran, yang memiliki otak yang sinting, berkata bahwa di Indonesia tidak ada sedikit pun jasa-jasa Ahlul Bait. Bahkan dia berkata bahwa Ahlul Bait adalah antek-antek penjajah Belanda. Dan orang tersebut semakin berani memperlihatkan kebencian yang semakin di luar batas. Terlebih lagi dia menghilangkan jasa-jasa Ahlul Bait yang menyebarluaskan agama datuknya Rasulullah SAW. Bahkan itu dengan mengarang kitab atau mengajarkan aurat dan zikir, juga hijab, yang tentu saja sangat perlu untuk diamalkan oleh umat Rasul demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Padahal kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam di Indonesia, itu salah satunya adalah jasa para habaib. Di antaranya Sultan Alauddin Perlak Aceh, Sayyid Al-Habib Abdul Aziz Shah tahun 225 sampai 229 Hijriah,
atau 660 Masehi sampai 664 Masehi. Sayyid Al-Habib Maulana Abdul Rahim Syah tahun 249 sampai 285 Hijriah atau 864 sampai 888 Masehi. Sultan Al-Habib Maulana Abasyah tahun 225 sampai 300 Hijriah atau 888 sampai 913 Masehi. Habib Maulana Ali Mughayyad Syah tahun 302 sampai 305 Hijriah atau 915 sampai 918 Masehi. Juga seperti kerajaan Samudra Pasai yang memainkan peranan dalam perkembangan Islam di Jawa dan Sulawesi pada tahun 797 Hijriah atau 1395 Masehi, yaitu saat masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Bahyan Syah tahun 1349 sampai 1496 Masehi, dengan cara mengantarkan dua orang pendakwah ke Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq, yang mana Maulana Malik Ibrahim silsilah keturunannya bersambung kepada Ali Zainal Abidin yang notabene adalah cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tentunya seorang ahlul bait. Juga seperti kerajaan Siak saat kepemimpinan Sultan Siak ke-12 yang dinobatkan pada tanggal 3 Maret 1915 dengan gelar Sultan As-Said Asy-Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin, yang mana langkah-langkah Sultan Qasim kedua saat masa pemerintahannya di antaranya dalam bidang pendidikan: 1. Mendirikan sekolah HIS tanggal 15 September 1915 untuk semua penduduk. 2. Tahun 1917 mendirikan Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah Madrasah An-Nisa. 3. Mendirikan sekolah latif untuk pelajar putri. Saat revolusi kemerdekaan, Sultan Qasim II menyumbangkan hartanya untuk Republik Indonesia untuk biaya revolusi kemerdekaan berupa: 1. Sebuah mahkota dari emas yang bertahtakan batu permata. 2. Sebuah pedang kerajaan. 3. Barang perhiasan dari emas, intan dan batu permata yang semuanya ditaksir berharga 13 juta gulden. Dan alhamdulillah hamba sendiri sudah mengunjungi kerajaan Siak tersebut dan ziarah kepada para raja dan kesemuanya merupakan habaib. Dan masih banyak peranan habaib yang lainnya. Bila mana perlu lihatlah buku ulama pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya. Sedangkan kita dalam abad ke-21 ini merasa pedih hati bagai diiris sembilu karena ada gejolak fitnah yang luar biasa dari seseorang yang dengan bangganya memperlihatkan kebencian terhadap ahlul bait, yang bahkan sampai berani mentiadakan nasab Alawi, bahkan mengeluarkan penghinaan yang keji dan kotor, hingga melemparkan tuduhan bahwa di Indonesia ini tidak ada seorang pun yang memiliki keturunan Rasulullah SAW. Padahal kita tidak meragukan nasab ahlul bait. Dalam kasus ini, Ba'alawi yang bersambung nasabnya pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melalui perantara Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang mana ketersambungan nasab Ba'alawi ini sudah sangat populer. Maka orang yang meragukan tersambungnya nasab Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah bin Ahmad adalah perilaku yang keji dan menyakiti, khususnya kepada para muhibbin, juga kepada kaum muslimin. Juga yang disebut Ba'alawi maksudnya nisbat kepada Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Nisbat ini walau bukan waduan bahasa Arab, tapi dikenal di negara Hadramaut. Mereka menetapkan kunyah dengan alif selamanya dengan lughat qasar, seperti pada Bani Alawi menyebut Ba'alawi, pada Bani Hasan menyebut Ba Hasan, pada Bani Husain menyebut Ba Husain. Adapun sebutan Alawi itu pada awalnya disematkan pada mereka yang nasabnya tersambung pada Imam Ali bin Abi Thalib, baik itu dari keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Lalu pada akhirnya, karena semakin tersebar luasnya keturunannya, maka sebutan Alawi disematkan untuk zurriyahnya Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir.
Juga terkadang diucapkan dengan sebutan Ali ibnu Alawi, dan untuk istilah pinggir jazirah Arab disebut Aruba Alawi. Tetapi pada keumumannya mereka lebih dikenal dengan sebutan Alawiyin. Adapun Said Alwi ini yaitu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina Husain as-Siddiq bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra binti Rasul. Perlu kita ketahui bahwa dalam penetapan nasab menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan asyuhrah dan al-istifadah, atau berita yang sudah populer dan sudah menyebar luas. Dan perihal nasab Alawi, kesemuanya sudah ijma ahli tahqiq bahwa nasab mereka tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah memenuhi syarat ketersambungan nasab, yaitu asyuhrah dan al-istifadah, atau kemasyhuran dan sudah luas menyebarnya. Karena Rasulullah sendiri waktu kedatangan keluarga Abdul Qais, mereka diakui oleh Rasul merupakan keturunan daripada Rabi'ah al-Adnaniyah karena sudah dikenal dan sudah menyebar luas, atau asyuhrah dan al-istifadah. Saat itu delegasi dari Abdul Qais mendatangi Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Siapakah kalian wahai kaum?" Lalu mereka menjawab, "Kami kaum Rabi'ah al-Adnaniyah." Nabi pun berkata, "Marhaban bil qaum." Lihat Bukhari hadis 53 dan Muslim hadis 17. Rasul mengakui delegasi dari Abdul Qais itu dari kabilah Al-Rabi'ah al-Adnaniyah mengikuti cara dua, yaitu asyuhrah dan al-istifadah. Itu sudah populer dan berita sudah menyeluruh. Padahal Rabi'ah dilahirkan jauh 500 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Jadi, untuk ketetapan nasab Alawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas ijma ulama ahli nasab dan fuqaha dan usuliyin. Dan menafikan ketersambungan nasab Alawi itu termasuk qadha atau menuding berzina, bahkan bukan kepada satu tapi seluruh ummahatul mukminin, yang mana pelaku qadha itu sendiri harus diberi had qadha. Qala Ahmad bin Hanbal wa hukima bi wujubil haddi ala man nafa nasaban thabita. Maka orang yang menafikan nasab kepada seseorang yang sudah pasti nasabnya itu wajib dilakukan had dengan 80 jeratan. Dan itu untuk yang menuduh kepada orang biasa. Apalagi jika yang dituduh adalah ummahatul mukminin, bukan 100 atau 200 bahkan sampai jutaan, maka pelakunya berhak diberikan had qadha setimpal dengan dosanya. Oleh karena itu, kita jangan tergiur untuk ikut kepada yang burhud dan benci kepada ahlul bait, mengikuti orang yang otaknya sintih, yang memvonis seorang wali kepada orang yang tidak cocok akhlak dan perbuatannya dalam agama. Sedangkan dalam hadis Nabi dan termaktub dalam kitab Syaraful Mu'abbad karya Syekh Yusuf An-Nabhani dijelaskan tentang benci terhadap ahlul bait. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamati maktubun baina 'ainaihi ajisun min rahmatillah. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafira. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin lam yashumma raihatal jannah. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya telah berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia mati dalam keadaan kafir. Ketahuilah barang siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, ia tak akan mencium bau surga. Baru kali ini hamba mendengar gejolak fitnah yang keji yang tersebar sampai seantero Nusantara, yaitu ada orang yang tega membatalkan dan menafikan nasab Alawi dan bahkan sampai melarang amalan dari Bani Alawi, baik Radib
dan hizib dan belajar kitab pun tidak usah dari Bani Alawi. Hamba ingin bertanya, mau jalan manakah jika Anda melarang untuk tidak usah menimba ilmu dari Bani Alawi? Siapa ulama di Indonesia yang ilmunya sudah di atas yang tidak membaca karangan Bani Alawi, seperti karangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti Risalatul Muawanah, An-Nasihah Diniyah, dan yang lainnya? Di dalam fikih pun, siapa yang tidak belajar fatawi yang ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang mana redaktornya adalah golongan Bani Alawi, dan siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hajar, yang mana ilmu dan ibadahnya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Sedangkan guru daripada Ibnu Hajar itu sendiri tersambung kepada Bani Alawi. Bahkan jika ditelaah lagi, pelaku tersebut tentu sering mengeluarkan fatwa dengan menjadikan kitab Fathul Mu'in sebagai referensinya. Sedangkan pengarang daripada kitab Fathul Mu'in itu sendiri merupakan murid dari Imam Ibnu Hajar. Sedangkan guru Ibnu Hajar seperti yang sudah disinggung tadi, sanadnya tersambung pada Bani Alawi. Syekh Yusuf An-Nabhani menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunnah. Rawa jama'atun an Ashabus Sunnah an uddatin minas sahabah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ahli baiti fiikum kasafinatin nuhin man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak wa fi riwayatin gharib. Artinya, perbandingan ahlul baitku di antara kalian bagaikan kapal Nabi Nuh, kapal juru penyelamat. Barang siapa yang naik kapal tersebut akan selamat, dan barang siapa yang memisahkan diri akan celaka. Dalam sebagian riwayat akan tenggelam. Jadi jelas, orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti ahlul bait dan yang menjauhkan diri dari ahlul bait, termasuk orang-orang celaka. Dan kita mengharapkan orang-orang yang terbawa arus membenci ahlul bait supaya disadarkan dan diberi petunjuk. Karena takut kalau seandainya mereka membenci ahlul bait, takut ada pembalasan dari Allah yang menimpa bukan hanya kepada mereka saja, tapi percikannya sampai pada yang dekat dengan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan, wa kharaja jama'atun an ashabis sunan an-nujumu amanu li ahli samai wa ahlu baiti amanu li ummati wa fi riwayatin ahlu baiti amanu li ahli al-ardi fa idza halaka ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Syekh Yusuf An-Nabhani mengeluarkan hadis dari Ashabus Sunan yang artinya bintang-bintang yang ada di langit menjadi tanda keamanan ahli langit, dan ahli baitku menjadikan keamanan dan kesentosaan untuk ahli bumi. Apabila rusak ahli baitku, akan datang kepada ahli bumi dari tanda-tanda sisa Allah apa yang mereka sudah dijanjikan. Oleh karena itu, hamba titip pada umat manusia, khususnya warga Indonesia tercinta, jangan kalian menjadikan sebab kebinasaan yang menyeluruh yang disebabkan karena membenci ahli bait Rasulullah SAW. Hadis ini menurut Syekh Yusuf An-Nabhani adalah isyarat dari makna yang dimaksud dengan ayat Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi, kehadiran ahlul bait di suatu tempat atau di suatu warga menjadikan jaminan akan terjaganya dari malapetaka. Seperti halnya Allah tidak akan melimpahkan siksa pada satu kaum yang di dalam kaum tersebut masih ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ahlul bait itu akan menjadikan wasilah keselamatan umat dari malapetaka, karena ahlul bait Rasul adalah bibit dari Rasul, dan ahlul bait dengan Rasul tidak bisa dipisahkan. Syekh Al-Munawi menjelaskan, wa halakuhum min asyratis sa'ati wa ammaratiha ad-dalati ala qurbi qiyamiha idh la yaqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas, yakni wa hum khiyaruhum. Kerusakan ahlul bait itu tanda akan sudah dekatnya kiamat, dan tanda yang menunjukkan sudah dekat hancurnya dunia, karena tidak akan terjadi kiamat kecuali pada orang yang sudah rusak. Hamba yang umur sudah mendekati 1 abad, dan mudah-mudahan Allah memberi umur yang panjang, dan sudah mengalami 7 kali pergantian presiden. Kebetulan dalam penghujung periode presiden ini ada gejolak fitnah yang luar biasa, dan mungkin dorongan yang menjadi sebab gejolak fitnah ini
dari seseorang yang terjangkit penyakit dosa yang terbesar. Dosa tersebut adalah dosa yang pertama dilaksanakannya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu maksiatin musiyallahu biha wa huwa al-hasad wal kibru. Maksiat pertama yang dipakai maksiat pada Allah ialah hasud dan takabur. Yang mana ini adalah dosa iblis. Dia memiliki iri dan hasud kepada Nabi Adam yang asalnya dia adalah ahli ibadah selama ribuan tahun dan tergolong pendiri dan penasihat malaikat dan tergolong orang yang menonjol dalam ilmu. Tapi karena terjangkit penyakit tersebut jadi makhluk yang paling celaka dan biang keroknya segala kejahatan di muka bumi. Penyakit iblis ini adalah iri kepada Nabi Adam karena Nabi Adam ditempatkan di surga dan dijadikan khalifahnya Allah. Dan kedua, penyakit sombong dan takabur. Jadi jelas pelaku penghujat Ahlul Bait itu adalah orang yang berakhlak iblis dan melaksanakan keiri dengkian dan hasud pada Ahlul Bait karena mereka dihormati oleh umat muslim sedangkan dia tidak punya nama apa-apa. Dan takabur pada Ahlul Bait, ulama dan aulia yang sudah dipilih Allah, dia merasa dirinya paling super dalam ilmu dan tidak akan menerima fatwa walau dari 1000 mufti. Ini adalah akhlak iblis sebagaimana firman Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ulama-ulama telah banyak memberi ulasan tentang bahayanya membenci dan menyakiti Ahlul Bait. Seperti Ibnu Hajar dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah menjelaskan, "Faman adani fi itrati fa alaihi la'natullah. Faman adani fi itrati faqad adallaha. Innallaha harrama jannata 'ala zalimi ahli baiti." Artinya, siapa orang yang menyakitiku dengan menyakiti Ahlul Baitku, maka untuknya dilimpahkan laknat dari Allah. Dan siapa yang menyakitiku dengan menyakiti cucu-cucuku, maka orang tersebut sudah menyakiti Allah. Allah akan mengharamkan surga pada yang menzalimi Ahlul Bait. Hamba merasakan ketakutan. Peristiwa ini berkelanjutan dan banyak orang yang terpengaruh karena kebodohannya. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir menerangkan, yajibu i'tiqadu wujubi mahabbati dzurriyyati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikramihim wa ihtiramihim wa hum al-Hasan wal Husain wa abna'u Fatimah radhiyallahu anhum wa auladuhuma ila yaumil qiyamah wa an nakraha kullaman adha syarifan wa nahjurahu walau kana min a'azzi ashabina. Wajib mengiktikadkan wajib cinta kepada zurriyah Nabi Muhammad dan memuliakannya, yaitu Hasan dan Husain dan anak-anaknya Fatimah dan anak dari Hasan dan Husain sampai hari kiamat. Dan wajib kita benci kepada orang yang sudah menyakiti Ahlul Bait dan wajib kita menjauhi mereka walau mereka tergolong orang-orang yang jadi panutan. Saudara-saudara yang hamba cintai, perlu kita ketahui tentang menentang keabsahan nasab dzurriyyah Ba'alawi atau Alawiyyin. Pernah terjadi satu di daerah Urdun atau Yordania dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi setelah diberi penjelasan, orang tersebut sadar dan menerima. Dua, pernah terjadi di Mesir, yaitu yang dimuat di surat Quran edisi 12/1405 Hijriah atau 591-985 Masehi, yaitu Syekh Tantawi mengkritik tentang nasab Alawiyyin. Tetapi begitu keluar berita, ulama cepat tanggap dan disampaikan pada Sayyid Muhammad bin Umar Asy-Syadili. Tapi kritik beliau tidak sepedas yang ada di Indonesia. Syekh Tantawi hanya sekedar mengatakan, "Tsumma anna aktsar hadhil ansabi allati yud'a fiha al-ansabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa laha ma yuthbituha wa yu'akkiduha illa qawlu ashabiha. Wa ana la attahimu ahadan fi nasabihi walakin uqarriru haqiqatan tsabitatan." Jadi Syekh Tantawi hanya mengkritik bahwa, kata beliau, banyak orang yang mengaku nasabnya menyambung kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak ada dalil yang menetapkan dan menguatkannya kecuali ucapan mereka, dan saya tidak mencurigai kepada siapapun dalam nasabnya. Lalu cepat diberi surat oleh Sayyid Muhammad bin Umar Asy-Syadili dan dijelaskan bahwa di dalam kitab Mughni
Karangan Ibnu Qudamah mengatakan, an-naw' tsani minas simai wa huwa ma ya'lamuhu bil istifadati wa ajma'a ahlul ilmi ala sihhati syahadati biha fin nasabi wal wiladah. Qala Ibnu Munziri wa amman nasabu fala a'lamu ahadan min ahli ilmi mana'a minhu walau mana'a dzalika lastahalat ma'rifatus syahadati bihi. Syekh Umar Asy-Syadzili memberikan peringatan dan menegaskan kepada Syekh Ali Tantawi bahwa Anda jangan berani meragukan nasab seseorang, dan terus dijelaskan bahwa nasab alawiyin sudah lebih dari memenuhi syarat. Penjelasan Syekh Umar Asy-Syadzili bahwa menetapkan nasab itu cara kedua dengan as-sima yang diketahui dengan asyuhratu wal istifadah, dan ijma' ahlul ilmi untuk sahnya syuhrah dan istifadah itu dengan as-sima' min adadin qalil, terdengar dari bilangan yang sedikit, baik dari dua orang yang adil atau lebih. Lalu Syekh Umar Asy-Syadzili mengambil ibarat dari Syekh Khatib Asy-Syirbizi, walahu asy-syahadatu bit tasamu'i ay al-istifadati ala nasabin dzakarin aw unthan wa in lam yu'raf ainul mansubi ilaih min abin fayashhadu anna hadza ibnu fulanin aw anna hadhihi bintu fulanin aw qabilah. Yang mana oleh Syekh Umar Asy-Syadzili dijawab panjang lebar dalam bab nasab yang beliau ambil. Dijelaskan oleh beliau, anna ahla baitin nabawiyyi ala kathratihim al-katsirah wa intisharihim fi anha'il ma'murah wa fi muqaddimatihim banu alawi yakhudhuna bi'atfin wa ihtiramid duwal kadaulah al-Utsmaniyah wa daulah al-Manzaliyah fil Hindi wa daulah al-Indonesia wal Arabiyah wal Islamiyah fi kulli qarnin wa asrin. Alhamdulillah, Syekh Umar Asy-Syadzili menjelaskan, lalu Syekh Tantawi taslim dan berterima kasih dan mendoakan kepada Syekh Umar Asy-Syadzili dan memuji-muji secara panjang lebar dan memuji dengan keilmuan dan kecerdasan dan berjanji untuk meluruskan apa yang dia tulis secepat mungkin. Dan beliau mengakui atas tersambungnya nasab Alawi kepada Rasul dengan perantara Sayyidina Husain. Dan Syekh Umar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum, karena Syekh Tantawi mengatakan inna qimatal insani fi dinil islami bi imanihi wa taqwahu la bi abaihi wa jiwarihi. Syekh Umar pun berkata, idza jitama'at taqwa ma'al ansabi ila rasul aw salihin fa huwa afdal. Qala Allah Ta'ala wa kana abuhuma salihah. Tentang ayat yang menunjukkan bahwa keunggulan manusia dalam agama itu ditinjau dari segi amal dan takwanya, bukan karena bapak dan kakeknya yang mulia. Orang yang mulia itu karena mulia muamalahnya dan takwanya. Lalu dijawab oleh Syekh Muhammad bin Umar Asy-Syadzili bahwa memang takwa dan amal saleh itu menjadikan pendorong untuk kemuliaan seseorang. Tetapi kalau seandainya takwa dan amal saleh lalu ditambahi nasab yang baik, terutama nasab yang tersambung pada Rasulullah, itu lebih utama dan lebih unggul. Sebagaimana firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Utsmaniyah atau Turki atau daerah Mongol atau daerah India. Begitu juga di Indonesia dan semenanjung Jazirah Arab. Dan selain akan meluruskan apa yang beliau tulis, beliau juga berjanji untuk mencabut fatwanya di depan umum seperti yang terjadi oleh Syekh Ijuddin bin Abdissalam selaku gelar Sultanul Ulama di Mesir. Tapi karena salah fatwa dalam masalah hadiah bacaan Al-Quran kepada mayit, beliau sadar atas kesalahannya dan memerintahkan santrinya harus mengumumkan di pasar dan di jalan-jalan bahwa beliau telah mencabut fatwanya tentang membaca Quran pada mayit itu sampai pada asalnya, sampai yang asalnya beliau mengatakan tidak sampai. Dan juga seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari ketika mencabut fatwanya, diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dan Sunan Abu Dawud, suatu ketika pada masa para sahabat ada seorang mendatangi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan dia meminta fatwa kepadanya karena telah menyusul pada istrinya. Lalu Abu Musa menghukumi si istri orang tersebut menjadi mahramnya.
Namun setelah mendapatkan keterangan lebih jelas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan secara tegas tidak ada susuan yang menyebabkan menjadi mahram kecuali susuan dalam usia 2 tahun. Kemudian Abu Musa mencabut fatwanya. Bahkan sebagai referensi kepada Ibnu Mas'ud, ia secara jujur mengatakan, la tas'aluni an syai'in ma dama hadzal hibru baina adhurikum. Janganlah kalian bertanya masalah hukum apapun kepadaku selama ulama agung ini ada di antara kalian. Oleh karena itu, hamba memberitahu kepada sesama muslim yang ada di Nusantara ini, satu, menasihati kepada saudara Kiai Imam dan yang berpendapat dengannya bahwa nasab Alawiyin sudah jelas seperti fatwa Syekh Al-Alamah Umar bin Salim, pengajar di Masjidil Haram. Iklam anak tisola nasabi Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir ila diyaril hadrumiyah bi Sayyidina Husain bin Ali karamallahu wajah alladhi huwa ay al-imamul muhajir Ahmad bin Isa wasitatut tisali nasabi sadatil alawiyin al-madhurin Nabi Husain bin Ali. Amara sabita amrun sabitun bitarikin sahihin syar'iyyin wa huwa asyur wal wasima asabitani bidaruratil hissiyati allati la yunkiruha ahadun. Sayyid Umar Al-Attas yang mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata, perlu diketahui sesungguhnya tersambungnya nasab Imam Ahmad Al-Muhajir kepada Sayyidina Husain bin Ali dan Imam Ahmad bin Isa itu merupakan perantara tersambungnya nasab kepada Sayyidina Husain. Itu suatu urusan yang sudah pasti ditentukan dengan jalan-jalan yang sahih menurut syar'i, yaitu asyurah wasima, yang dua-duanya adalah jalan syarak dalam menetapkan nasab, dan juga ketetapan nasab tersebut telah ittifaq semua ulama. Beliau berkata, bala narifu mukhalif ahadin lawan bidzalika la min ahli sunnati wal jamaati wala min ghairihim kasyiati wal rafidati wal wahabiyati bal wala min al kufari. Ketetapan nasab tersebut menyambung kepada Sayyidina Husain itu sudah ittifaq semua mazhab yang 4. Bahkan kami tidak tahu ada yang menentang, baik dari Ahlussunnah wal Jamaah atau dari luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syiah, Rafidhah dan Wahabi. Bahkan dari orang kafir sekalipun, hanya kita dengar dari orang yang memperlihatkan kebohongan dan tidak akan taslim walau dari 1000 mukti di dunia ini. Dan kalau kita kaji tentang kepastian nasab, hamba selaku pengasuh pondok pesantren Al-Nidham memiliki suatu argumentasi yang lain, yaitu dari kronologi pentaklik kitab Samsul, yaitu Sayyidina Dia Shihab, yang mana pengarang kitab Samsul Dhuhira adalah Al-Allamah As-Sayyid As-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, pengarang daripada kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kita lihat biografi beliau yang ditulis oleh anaknya dalam kitab Samrus Syurur, yang mana kitab tersebut ada di tangan hamba dan masih ditulis tangan. Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur menceritakan dalam kitabnya bahwa Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu orang yang luar biasa. Beliau mengarang kitab Bughiyah tersebut sewaktu ziarah di makam Nabi Hud dengan muraqabah, dan kitab Samsul Dhuhira tersebut ditahqiq dan ditaklif oleh seorang ulama dari Alawiyin, seorang ahli tahqiq dan ahli nasab yang bernama As-Sayyid Muhammad Dia Shihab. Perlu diketahui dahulu bahwa adik dari Sayyid Dia Shihab yaitu Muhammad As'ad Shihab merupakan tokoh nasional yang membantu penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan APB atau Arabian Press Board
guna untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia pada kala itu yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai negara Arab. Kita percaya karena kitab Syamsul Qahirah ini memuat nasab-nasabnya para ulama dan para ahlul bait, termasuk menjelaskan nasab Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dan anaknya Sayyidina Alwi al-Mubakir bin Ubaidillah bin Ahmad dengan nasab yang komplit. Bahkan Sayyidina Ubaidillah memiliki 3 anak, yaitu Alwi, As-Sayyid, Alawi Jadid dan Al-Arif Billah Basri. Ada satu riwayat bahwa pentaklid Sayyidiyah Syihab dalam satu waktu pernah kedatangan Al-Imam Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir berbarengan dengan Sayyid Abdurrahman As-Segar sewaktu dia duduk di perpustakaan beserta anaknya yang kecil sedang membereskan kitab. Lalu didatangi oleh 2 ulama besar, yaitu Sayyid Ubaidillah dan Sayyid Abdurrahman As-Segar dengan jasad yang dohir, bukan dalam mimpi, berarti halnya kebiasaan orang yang hidup. Lalu keduanya memberitahu kepada Sayyidina Syihab bahwa beliau tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana dan akan berbarengan dengannya di surga. Dan juga kedatangan Sayyid Ubaidillah itu untuk menanyakan kepada kalian, kenapa kalian tidak mengirimkan Fatihah kepadaku dan kepada ibu bapakku, padahal beliau hadir dalam majlisnya Sayyidina Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Selanjutnya Sayyidina Syihab mengirimkan surat kepada seorang ulama, yaitu Al-Alama Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar, untuk menitipkan kedua anaknya Nadim dan Qadir supaya dididik olehnya dalam ilmu agama, dan beliau meminta maaf bahwa tidak bisa datang sendiri karena menunggu kedatangan tamu, yaitu malaikat maut. Lalu beliau menulis surat itu dan mewasiatkan jangan dibuka sebelum beliau wafat. Lalu setelah beberapa hari betul beliau meninggal dunia, dan barulah surat tersebut dikeluarkan juga. Dalam surat tersebut diberi tarikh oleh Sayyidiyah Syihab, yaitu hari Kamis tanggal 12 bulan 2 tahun 1406 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 bulan 11 tahun 1985 Masehi. Maka perlu diingat bahwa jarak waktu antara meninggalnya Sayyidina Ubaidillah, yang mana beliau wafat dan dikuburkan di tanah Bor, tempat antara Tarim dan Sewun tahun 383 Hijriah, dan surat tersebut ditulis tahun 1406 Hijriah. Jadi jarak lebih dari 1000 tahun. Dan alhamdulillah surat tersebut sampai kepada tangan hamba. Bila mana ada yang perlu bisa kita perlihatkan. Ini suatu dalil yang menyatakan bahwa betul-betul Sayyid Ubaidillah adalah wali besar yang memiliki karomat oleh Allah yang luar biasa, yang tentu tidak pantas memiliki seorang anak yang bukan anak aslinya, yaitu Alwi, yang mana Alwi disebut ibunya adalah Ummul Banin. Sedangkan menurut keterangan, innan nasa musaddaquna fi ansabihim walau fi syarafi wa hukima bi wujubil haddi ala man nafa nasaban thabita. Sesungguhnya manusia harus dipercaya tentang pengakuan nasab mereka walaupun dalam pangkat kemuliaan, dan dijatuhi hukuman wajib diberi hak kepada orang yang menafikan nasab yang sudah pasti. Wa ahlul baiti aidan muhafaduna ala nasabihi li'anna al-kharija anhu mal'unun wa dakhila fihi alladhi laysa min ahlihi kama huwa ma'lumun mal'unun.
Ahlul Bait amanat menjaga nasab mereka. Ahlul Bait amanat menjaga nasab mereka karena yang keluar dari nasabnya itu dilaknat, dan yang memasukkan nasab yang bukan nasabnya pun itu dilaknat. Kesimpulannya, wajib kita percaya dan jangan ragu lagi bahwa Alwi adalah anak dari Ubaidillah dan menyambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah binti Rasul. Hanya menjelaskan nasabnya, kebanyakan ulama menjelaskan, tetapi ada satu kitab yaitu Syajaratul Mubarakah tidak menjelaskan, hanya wa adamu dzikrihi laisa dalilan ala adami wujudihi. Tidak pasti kalau ada yang tidak menjelaskan itu menjadi dalil untuk ketiadaan, karena kebanyakan ulama nasab menjelaskan, sedangkan al-alim hujatun alal jahili wal hafidhu hujatun liman lam yahfad. Waziyadatu thiqati maqbulatun wasabitu muqaddamun ala nafi li'anna fihi ziyadatu ilmin wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang mengetahui menjadi dalil untuk orang yang tidak tahu, dan yang menetapkan harus didahulukan daripada orang yang menafikan, karena bagi yang menetapkan memiliki kelebihan informasi. Jadi dalil orang yang menafikan ketersambungan nasab Alwi itu hanya punya dalil bahwa Sayyidina Ubaidillah itu tidak ditulis dalam Syajaratul Mubarakah. Padahal satu, dengan tidak ditulis itu tidak jadi dalil, tidak ada, karena harus tahu dulu apa nasab, apa nisbat antara maujud dan madhkur. Kedua, tidak kurang dari 50 kitab menjelaskan bahwa Alwi adalah anak Ubaidillah dan Ubaidillah anaknya Ahmad dan tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat adalah kitab Syamsul Muhiro dan Uqudul Almas, yang mana Uqudul Almas menjelaskan manaqibnya Sayyidina Ahmad bin Hasan, pengarang daripada kitab Tazkiratun Nas. Kebetulan Sayyid Ahmad bin Hasan merupakan guru kesayangan dari guru hamba yaitu Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Maka kalau seandainya ada kitab yang tidak menuliskan bahwa Alwi itu anak Ubaidillah atau Ubaidillah itu anak Ahmad, maka itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Alwi bukan anak dari Ubaidillah. Yang mana Uqudul Almas menjelaskan ditulis oleh Said Ahmad bin Hasan, pengarang daripada kitab Tazkiratun Nas. Kebetulan Said Ahmad bin Hasan merupakan guru kesayangan dari guru hamba yaitu Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Maka kalau seandainya ada kitab yang tidak menuliskan bahwa Alwi itu anak Ubaidillah atau Ubaidillah itu anak Ahmad, maka itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Alwi bukan anak dari Ubaidillah. Ubaidillah bukan anak dari Ahmad, karena ketika dijelaskannya bukan berarti tidak ada, karena kebanyakan ulama nasabah menjelaskannya. Hamba takut isu ini sengaja dimunculkan untuk menghancurkan Islam dengan jalan membenturkan ulama dan habaib, karena kekuatan Islam di Indonesia ini adalah dengan terjalinnya hubungan baik antara para ulama dan para habaib, yang tentunya saat Islam dihancurkan maka negara pun akan hancur. Semoga negara tercinta kita Indonesia tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masyarakat tetap bisa hidup dalam kedamaian, kerukunan dan ketentraman demi kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Amin. Amin. Maka hamba titip kepada murid-murid dan teman-teman hamba di mana saja berada, mudah-mudahan kalian tidak putus memiliki mahabbah kepada Ahlul Bait dan mudah-mudahan bisa menjauhi golongan yang memiliki
perilaku yang menyakiti ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kecintaan atau mawaddah selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan fitnah ini secepatnya redam dan dikembalikannya orang-orang yang benci kepada ahlul bait menjadi muhibbin dan orang-orang yang sudah memiliki cinta kepadanya jadi semakin cinta lagi, dan seandainya yang tidak akan sadar bahkan semakin menambah fitnah, semoga orang tersebut diberi balasan oleh Allah semasa di dunia supaya jadi contoh kepada umat manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.